Puji Tuhan, kembali lagi dengan saya Amadia Salindeho dalam video pembelajaran ke-7 mata kuliah Doktrin Alkitab 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan satu materi dengan judul Jaminan Keselamatan. Ada dua sikap yang keliru. Yang pertama, merasa sudah selamat padahal belum selamat. Yang kedua, merasa ragu dengan keselamatan. Ada beberapa tokoh Alkitab yang akan kita belajar bersama-sama di saat ini, yaitu dari seorang ahli Taurat. Dalam Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-34, ahli Taurat yang pintar dan memiliki pengetahuan yang lebih di atas daripada orang lain, belum tentu sudah beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita boleh melihat tokoh Alkitab Yakub. Dari Kejadian 28 ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-21. Yakub yang hidup dari keluarga yang beriman, papanya adalah Ishak dan kakeknya adalah Abraham, yang sudah kita tahu bersama bahwa kedua tokoh ini adalah tokoh yang dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Nah, keluarga yang hidup di dalam Tuhan, tetapi Yakub sampai dia berusia dewasa, dia juga belum menerima Tuhan secara pribadi, dia belum beriman kepada Tuhan. Lalu tokoh yang ketiga kita boleh lihat bersama, ada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Nikodemus ini adalah seorang yang Farisi, dia seorang pemimpin agama Yahudi, tetapi dia sendiri belum menerima Allah dan belum dibaptis. Nah, tapi ia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam dan berkata bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Tetapi Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah." Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu kita melihat tokoh yang keempat, ada Kornelius. Kita bisa lihat dan kita bisa baca kisahnya dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-2 dan 48. Kornelius adalah seorang perwira yang saleh, seisi rumahnya takut akan Allah, ia selalu memberi sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Tetapi Tuhan menyuruh Petrus pergi kepada Kornelius. Kenapa? Untuk memberitakan kebenaran kepada Kornelius dan supaya Kornelius ini dapat dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ada beberapa mitos tentang keselamatan. Ada beberapa mitos tentang selamat. Faktor keturunan, memiliki pengetahuan yang lebih mengerti daripada orang lain tentang Alkitab, punya jabatan dalam gereja mungkin, beragama, suka memberi, pejabat atau orang penting. Tapi belum tentu mereka sudah ada di dalam keselamatan itu sendiri. Nah, siapakah yang pasti diselamatkan? Kita boleh lihat dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Ketika roh kita dan roh Allah bersatu untuk bersaksi atau mendapat kesaksian dari roh Tuhan. Barang siapa yang menerima Yesus, ia diberi hak untuk menjadi anak Allah. Nah, apa yang dimaksud menerima Yesus, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Dalam Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Apakah tanda dari orang yang sudah selamat ini? Apa yang menjadi tanda? Kita boleh melihat tanda orang yang sudah selamat. Nah, yaitu dia mau taat kepada firman Allah. Dia memang suka terhadap firman Allah. Nah, ada halangan pasti, ada kendala pasti, ada masalah itu pasti. Tapi ia mau taat saja kepada Tuhan. Ia mau melayani, ia mau setia. Berbeda dengan orang yang tidak selamat. Ia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, ukuran orang yang berada di dalam Tuhan bukan orang yang pintar agama, bukan orang yang mengerti Alkitab, memiliki pengetahuan yang lebih, tetapi adalah orang yang mau taat, orang yang mau setia kepada Tuhan. Nah, orang yang mau taat ini memiliki jaminan keselamatan karena orang itu memiliki karakteristik mau taat kepada Tuhan. Nah, perbedaan orang di dalam Tuhan dan orang yang di luar Tuhan ketika berbuat dosa apa? Yang pertama,
orang di dalam Tuhan sadar. Dia sadar akan hidupnya, bahwa hidupnya itu adalah milik Tuhan. Lalu yang kedua, tidak mau hidup di dalam dosa, tapi dia mau bangkit dan mencari pengampunan. Lalu yang ketiga, berkomitmen dan berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Nah, kemudian kita harus mewaspadai intimidasi iblis yang dapat merasup diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita boleh lihat itu dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu adalah si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ingin ditelannya. Nah, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus benar-benar siap, atau kita harus berjaga-jaga lewat iman kita kepada Tuhan, agar kita tidak terserang oleh serangan-serangan daripada kuasa kegelapan atau daripada iblis ini. Nah, akan tetapi kita harus melawan tipu muslihat iblis yang membuat iman kita ragu dan goyah terhadap keyakinan akan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-9 dan Yakobus 4 ayatnya yang ke-7, kemungkinan juga iblis ini memakai dosa untuk membuat kita ragu, membuat kita berpikir bimbang terhadap keselamatan yang diberikan Tuhan. Seperti dalam Roma 7 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Ini kata Rasul Paulus bahwa ia pun masih punya kemungkinan untuk berdosa kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar dosa ini, saudara-saudara. Ini sangat menarik. Dosa terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu kedagingan, daging. Lalu yang kedua adalah dunia ini. Lalu yang ketiga adalah iblis. Nah, kedagingan selalu membuat kita ingin melakukan dosa secara terus-menerus. Dosa terhadap pikiran, dosa terhadap perbuatan, dosa terhadap perkataan, dan sebagainya. Lalu kita juga masih hidup di tengah-tengah dunia yang fana, dunia yang bukan firdaus, kata Alkitab. Sehingga masih ada celah, ada peluang yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kemudian iblis sendiri juga yang menggoda kita untuk melakukan dosa. Nah, dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16, firman Tuhan bilang, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu kedagingan, keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia ini. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, betapa pentingnya iman kita untuk berharap selalu kepada Tuhan, untuk percaya akan keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lalu kita belajar akibat dari kita melakukan dosa apa, saudara-saudara? Ada 2 hal, yaitu posisi dan relasi kita dengan Allah. Nah, ketika kita melakukan dosa, relasi kita dengan Tuhan terganggu. Relasi kita dengan Tuhan itu mulai jauh. Jadi kita berdosa terhadap hati kita. Jadi hati kita ini terganggu, saudara-saudara. Tetapi posisi kita masih tetap menjadi anak Tuhan. Bukan serta-merta melakukan dosa lalu sudah bukan menjadi anak Tuhan lagi. Tetapi relasilah yang membuat kita jauh dari Tuhan ketika kita melakukan dosa. Nah, dosa tidak langsung menghilangkan status kita sebagai anak-anak Allah, status kita sebagai anak Tuhan. Karena itu kita perlu dipulihkan melalui pengakuan dosa, melalui kesadaran kita, pengakuan kita terhadap kesalahan yang telah kita lakukan. Lalu kita masuk dalam ada 2 macam pengampunan. Yang pertama, pengampunan secara hukum. Ketika kita berdosa dan berbalik meminta pengampunan itu secara hukum, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sudah diberikan pengampunan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Tapi yang kedua ini, pengampunan sebagai sebuah keluarga, pengampunan sebagai keluarga. Kita sudah menjadi anak Tuhan, tetapi kita masih mempunyai peluang untuk melakukan dosa, untuk jatuh ke dalam dosa. Makanya kita harus meminta pemulihan daripada Tuhan. Kita mengakui dosa kita kepada Allah, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia dan adil. Nah, bagaimana bila dosa dibiarkan? Dalam Ibrani 3 ayatnya yang ke-12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, apa itu kata murtad? Di sini kita boleh lihat ada kata murtad, saudara. Nah, berbalik, murtad itu adalah berbalik dan meninggalkan Tuhan. Nah, ia sudah tidak mau mengikuti jalannya Tuhan, dan Alkitab juga mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-1, tetapi roh yang
Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Nah, kita perlu tahu ada 3 anugerah Allah yang menjamin keselamatan kita. Yang pertama, ada darah Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena darah Yesus memberikan kepastian. Darah Yesus dapat menyucikan kita dari dosa, dapat membebaskan kita dari belenggu dosa. Lalu yang kedua, ada firman Allah. Firman Allah ini mengajarkan kita supaya mengerti tentang kebenaran, mana dosa dan mana yang bukan dosa. Lalu yang ketiga, ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini akan menyertai kita, akan menuntun kita untuk kehidupan kita selalu mengerjakan keselamatan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma kepada kita. Lalu kepastian yang pasti lewat Roh Kudus ini. Nah, dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27 sampai 30, ayat terakhir kita boleh baca dalam Roma 8 ayatnya yang ke-35, 37 dan 39. Nah, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ini maupun yang akan datang. Nah, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Demikianlah penjelasan saya tentang materi doktrin Alkitab 6 kali ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Haleluya.